Masih bersama saya Mendikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro yang pernah menerima anugerah Order of the Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon dari pemerintahan Jepang karena dinilai berjasa mengembangkan kerjasama Indonesia-Jepang dalam dunia pendidikan. Prof. Satrio, sebelum saya masuk ke yang paling baru dari dunia kampus, yang dianggap pembungkaman suara kritis, saya mau tanya dulu pada Prof. Satrio. Apakah Prof. Satrio mengiyakan ketika ada pendapat yang mengatakan kampus kita ini sekarang daya kritisnya sudah melempem? Yes, betul, memang berkurang. Dan itu saya paham juga karena memang saat ini terlalu banyak regulasi-regulasi yang membuat dosen-dosen juga tidak punya waktu untuk berpikir kritis, tidak punya waktu untuk berpendapat karena dibebani juga dengan beban administrasi. Selain dari dia mengajar atau meneliti, dibebani juga dengan beban tadi dan target-target mereka untuk... Oke, kalau sampai di situ Prof, maaf saya potong. Kalau mahasiswanya yang kritis, kalau dosennya sudah nggak bisa kritis lagi karena banyak terbebani dengan pekerjaan, kalau mahasiswa kritis, kenapa sering sekali mendapat pelarangan, pembungkaman, seperti yang kita misalnya lihat. Terlepas kita tidak setuju apa yang dikatakan oleh BEM Airlangga, tetapi dengan perintah pembekuan BEM, itu kan BEM Visip Unair itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dosen. Ini hubungannya dengan otoritarianisme dari pihak kampus. Ya, jadi pada dasarnya kita kan kasih kebebasan akademik full dosen dan mahasiswa di kampus itu. Makanya saya perjuangan dari awal tahun 2000 kampus harus otonom, ya, tata kelolanya harus otonom supaya dia punya kemampuan berkembang, kreativitas, termasuk mengkritisi perkembangan yang ada. Nah, dalam perjalanan ke sini, begitu banyak regulasi ditetapkan untuk kampus-kampus itu, beban anak-anak juga terlalu berat di kampus dengan beban kuliah, kemudian target-target dari kampus supaya anak-anak juga lebih banyak yang lulus dengan baik, dan ada juga yang masih kritis. Ternyata kan dosennya juga yang menghambat. Jangan sampai kritis gitu kan. Jadi memang harus dikembalikan lagi ruhnya perguruan tinggi itu. Makanya saya terus berjuang supaya ke depan tiap kampus itu otonom, punya kemandirian di dalam membuat kebijakan, mengurus diri sendiri, dengan satu janji bahwa akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sebagai seorang Menteri Pendidikan Tinggi, apakah Prof punya kemauan atau ingin melihat kampus kita kembali seperti yang seharusnya, moral force, dia menjadi tempat berpikirnya kelompok intelektual dan rumahnya demokrasi Indonesia. Apakah Prof tidak memiliki kepentingan kampus kita matinya para intelektual sehingga tidak memberikan kritik-kritik yang bisa cukup keras ke pemerintah? Saya justru mengharapkan mereka kritis. Itu saya mau, makanya saya kasih mereka be critical dalam segala hal. Jadi menjadilah tempat di mana kalau masyarakat butuh sesuatu datang ke kampus untuk minta pendapat, minta advice, minta masukan dan sebagainya. Makanya Prof menelpon Rektor Unair supaya membatalkan pembekuan BEM Visip Unair. Karena menurut Prof Satrio itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehidupan intelektual dan kebebasan berdemokrasi di dunia kampus. Harusnya memang tidak boleh dibekukan. Kalau memang anak-anak itu ya mungkin terlalu kasar misalnya itunya kata-katanya, ya diminta buat santun lah gitu. Nggak bisa juga, ya udah hapuskan aja itu, selesai kan? Maksudnya hapuskan? Itu yang dokumennya atau bunganya atau apa? Karangan bunganya ya tinggal dibuang aja, bukan berarti BEM yang harus dibekukan. Selesai kan gitu. Mengapa sekarang kelihatan kampus begitu takut untuk mengkritik? Apakah karena posisi rektor ini bagian dari yang dipilih oleh pemerintah sehingga mereka harus macam cari muka pada pemerintah? Kami dari pemerintah tidak akan minta mereka cari muka, terserah mereka. Tapi mereka mungkin punya kepentingan lain, ya itu kan memang dari mereka sendiri gitu. Tapi kami tidak pernah mencoba untuk mengaruhi kampus supaya
Kita hanya minta kampus supaya jadilah yang terbaik. Karena Anda pakai uang rakyat, ya, make sure pendidikan itu baik, bermanfaat buat rakyat juga gitu kan. Kita minta as simple as that itu. Tapi kalau mereka punya kepentingan lain, agenda lain ya, kadang-kadang bisa konflik nanti itu. Betul, tapi Prof melihat nggak sih semacam sudah ada perbedaan sekarang gerakan kampus, Ada. lalu kemudian pemilihan rektor seperti pemilihan pilkada yang ramai dengan sekarang, sehingga seorang rektor itu tidak lagi menjadi pimpinan kelompok intelektual, tetapi lebih kepada lompatan untuk jabatan politik. Makanya kalau pilihannya kayak model sekarang, kan saya bilang kampus-kampus. Maaf ya, ini lembaga pendidikan tinggi, bukan partai politik. Jadi kalau mau pilihan pun jangan gunakan demokrasi, ya. Tapi gunakan adalah mencari orang yang terbaik untuk bisa memimpin kampus. Nah kalau kita pakai pola seperti pilkada, itu kan nanti kan orang daftar dulu kan, yang nyalon siapa? Saya mau calon rektor nih. Ada tim sesnya. Nah, masukkan nama itu. Nah, kalau udah seperti itu, maka begitu kita pilih di atas untuk menentukan rektornya, kementerian, dapat orang, ya gimana? Kan cuma 3 itu yang masuk. Padahal yang bagus ada tempat lain itu. Nggak ikut yang bagus ini. Ini nggak begitu bagus ini. Tapi karena udah pilih 3 ya udah. Saya pilih yang memang yang sesuai dengan urutannya gitu loh. Itu aja udah. Tapi kan we don't have the best. Dan mereka itu akhirnya apa? Harus semacam melayani konstituennya kan? Karena ada kelompok di kampus yang milih-milih dia kan. Ya. Jadi persis seperti itu. Tapi orang melihatnya begini, sejak ada golden share atau saham suara dari Menteri Pendidikan, maka itu yang membuat rektor ini adalah hanya sekedar kepanjangan tangan pemerintah. Bisa dianggap seperti itu, kecuali menterinya itu wise. Memang dia dikasih bobot lebih. Karena apa? Memang pemerintah tanggung jawab terhadap perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi negeri, badan hukum, milik pemerintah harus tanggung jawab. Maka menteri dikasihlah bobot itu lebih besar daripada yang lain. Nah, tapi kalau kita di orang akademisi, kalau kita wise, ya nggak usah kita pakai itu, yang lebihnya itu. Sama halnya dengan yang lain. Ya, kayak kemarin saya dapat surat dari Politeknik di Maluku, di Ambon, pilihan direktur Politeknik, nanti saya, Pak Menteri, kita mau pilihan Politeknik, mohon bisa hadir memberikan suara 30%. Saya jawab tuh, silakan pilih, saya nggak pakai suara saya. Wow. Dipilih ya, on your own. Dah gitu aja. Jadi Prof Satrio akan, meskipun aturannya ada, tapi akan membuat tradisi baru bahwa biarlah pemilihan rektor itu menurut senatnya aja atau MBA-nya. Sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Iya. Baik. Terima kasih. Saya tidak berpihak gitu loh. Ya. Saya nggak gunakan suatu saya yang lebih itu nggak saya gunakan itu. Sama aja dengan yang lain. Ada komitmen ya Prof untuk bahwa mengembalikan lagi kampus kita menjadi tempat kelompok intelektual yang dengan gagasan yang hidup dan tetap kritis. Sayang, Roh, sama kita, tempat saya sekolah dulu di Amerika, di Berkeley, cuma 30 PhD-nya. Di jurusan saya mesin, teknik mesin Berkeley. ITB saya ini mesin ITB, saya pernah ketua jurusan, 60 kita punya PhD, ITB loh. Di dunia mana ITB? Nggak kelihatan kan? Berkeley kan nomor 3 dunia, bidang saya itu. Jadi memang something wrong. Memang saya lihat sini, kampus kita tidak diberikan freedom yang cukup untuk bisa dia berkreasi, berinovasi. Semua diatur semua oleh regulasi ini. Kurikulum diatur, semua diatur itu kan. Nah saya mau beresin lagi nih. Ya. Semoga di tangan Prof Satrio kita tidak lagi mendengar matinya kaum intelektual. Ya, sayang tuh. Kami kembali sesaat lagi. Sederet persoalan hantui dunia kampus tanah air.